Menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat perlu belajar kembali dari pengalaman penanganan COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Dampak pelonggaran aktivitas masyarakat menimbulkan peningkatan kasus yang signifikan dan berujung terjadinya lonjakan pertama atau first wave di Indonesia. Pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan kebijakan dan langkah mitigasi berdasarkan situasi masing-masing daerah. Profesor Wiku Adhisa Smito mengimbau, kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat atau relaksasi dapat dilakukan maksimal pada 50% kapasitas. Kebijakan yang diterapkan juga terus dievaluasi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, keputusan gas rem pembukaan aktivitas sosial ekonomi juga berdasarkan indikator-indikator kesehatan, yaitu disiplin protokol kesehatan, cakupan vaksinasi, dan penerapan 3T, testing, tracing, dan treatment. Pengawasan pada aktivitas masyarakat harus melibatkan seluruh pihak hingga tingkat terkecil, melalui Satgas atau Posko Desa Kelurahan maupun Satgas Fasilitas Umum. Pemerintah daerah juga harus segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan yang signifikan. Dipersiapkan antara lain kebijakan didasarkan pada situasi masing-masing daerah. Relaksasi dapat dilakukan hingga 50% kapasitas, namun harus mewaspadai potensi kenaikan kasus akibat periode libur. Kemudian dilakukan pengawasan hingga tingkat terkecil melalui Satgas Posko atau Desa Kelurahan maupun Satgas Fasilitas Umum. Dan segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan kasus yang signifikan. Wiku menjelaskan pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam penanganan COVID-19 di tanah air sejak Maret 2020 lalu, seperti PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM Mikro, dan yang masih berlaku hingga saat ini adalah PPKM berlevel 1 hingga 4. Kebijakan tersebut disesuaikan perkembangan situasi daerah dengan memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi yang terus diperbaharui agar semakin komprehensif dan tepat sasaran. Aplikasi indikator-indikator kesehatan tingkat nasional maupun tingkat kabupaten dan kota menjadi landasan keputusan gas dan rem pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Kita mampu bertahap aktif berkegiatan seperti sebelum pandemi, asalkan kita dapat mencapai kepatuhan protokol kesehatan kolektif yang tinggi. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan aturan terimplementasikan dengan baik di lapangan, ditegakkan tanpa pandang bulu, serta menekan potensi penularan COVID-19 semaksimal mungkin. Priscilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV.